saya akan menjelaskan mengenai konsep komunitas. Nah, apa sih komunitas itu? Komunitas ialah kumpulan berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, jadi komunitas itu ialah kumpulan makhluk yang hidup bersama-sama dalam daerah yang bersamaan. Nah, misalnya ada satu pohon. Nah, di dalam pohon ini terdapat populasi semut dan populasi kutu daun. Nah, mereka itu membentuk suatu masyarakat atau suatu komunitas. Nah, perubahan komunitas yang sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi akan terus-menerus berlangsung sampai terjadinya suatu komunitas padat, sehingga timbulnya tumbuhan atau hewan baru akan sangat kecil sekali kemungkinannya. Namun, perubahan ini akan tetap terjadi. Oleh karena itu, komunitas yang padat dan stabil tidak mungkin dicapai karena perubahan komunitas tidak hanya terjadi oleh munculnya penghuni baru, tetapi juga karena hilangnya penghuni pertama atau penghuni lama. Selanjutnya adalah dominasi. Dominasi merupakan karakteristik dari komunitas yang menyatakan pengaruh penguasaan suatu jenis dalam suatu komunitas terhadap jenis lain, sehingga populasi jenis lain relatif akan berkurang, baik dari jumlah maupun daya hidupnya. Selain itu, dominasi juga dapat dikatakan sebagai perbandingan jumlah individu dalam suatu jenis dengan jumlah total individu dalam seluruh jenis. Selain itu, ada juga spesies dominan. Spesies dominan merupakan spesies yang dapat menentukan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Spesies yang paling berpengaruh atau jumlah atau aktivitas suatu ekosistem. Dicirikan dengan kemelimpahan atau biomasa yang tinggi dan mengontrol keberadaan atau distribusi spesies lain. Komunitas dalam suatu kondisi alam diatur oleh faktor biotik dan abiotik. Suatu komunitas secara biologis dapat terkendali oleh adanya jenis tunggal atau kelompok jenis dominan. Tingginya dominansi ini menunjukkan rendahnya keanekaragaman. Untuk menentukan indeks dominansi, kita dapat menggunakan perbandingan D sama dengan N1 kali N1-1 per N kali N-1, di mana jika D sama dengan 0, artinya tidak terdapat spesies yang mendominasi, sedangkan jika D sama dengan 1 artinya terdapat spesies yang mendominasi. Salah satu contoh dominasi ini adalah dalam ekosistem padang rumput, di mana spesies singa itu menjadi spesies dominasi yang memangsa spesies kerbau. Spesies kerbau kemudian mengalami penurunan populasi akibat adanya spesies yang mendominasi. Selanjutnya, predominasi. Predominasi merupakan sejumlah spesies yang ditentukan oleh jumlah kemelimpahannya dalam suatu komunitas. Predominan merupakan konstituen komunitas yang lebih banyak, berlawanan dengan anggota biasa, serta merupakan spesies yang kurang penting. Tingkat predominasi dari masing-masing spesies ditentukan berdasarkan kemelimpahan relatifnya. Kemelimpahan relatif adalah proporsi yang direpresentasikan oleh masing-masing spesies dari seluruh individu dalam suatu komunitas. Suatu spesies dikatakan predominan jika memiliki kemelimpahan relatif sebanyak 5%. Selanjutnya adalah struktur komunitas. Struktur komunitas merupakan suatu konsep yang mempelajari tentang susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya dalam suatu komunitas. Secara umum, ada 3 pendekatan yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan struktur komunitas. Yang pertama adalah keanekaragaman spesies, yang kedua interaksi spesies, dan yang ketiga adalah interaksi fungsional. Berdasarkan pembentukannya, struktur komunitas dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah struktur fisik, yang kedua adalah struktur biologis. Dimulai dari struktur fisik. Jadi, struktur fisik suatu komunitas akan tampak apabila komunitas tersebut diamati melalui yang pertama, stratifikasi vertikal. Yang mana stratifikasi vertikal ini merupakan lapisan-lapisan secara vertikal
yang dibentuk oleh kehidupan anggota-anggota suatu komunitas yang dipakai sebagai dasar. Nah, biasanya struktur fisik ini diukur melalui ketinggian suatu pohon. Dan yang kedua adalah horizontal heterogenitas. Horizontal heterogenitas ini merupakan hasil sebuah susunan dari pengaruh lingkungan dan biologis. Nah, yang kedua tadi ada struktur biologi. Struktur biologi suatu komunitas meliputi yang pertama kelimpahan spesies. Nah, kelimpahan spesies ini merupakan jumlah suatu individu per volume pada suatu wilayah tertentu. Yang kedua adalah dominasi spesies. Dominasi spesies ini merupakan sifat suatu komunitas yang memperlihatkan jumlah jenis organisme yang melimpah pada suatu wilayah tertentu. Dan yang terakhir adalah keanekaragaman jenis. Nah, keanekaragaman jenis ini merupakan karakteristik tingkatan dalam komunitas berdasarkan organisasi biologisnya yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu struktur komunitas. Nah, suatu komunitas dapat dikatakan keanekaragaman jenisnya tinggi apabila pada komunitas itu tersusun oleh banyak spesies dan kemelimpahan spesiesnya tinggi. Sebaliknya, keanekaragaman jenis dapat dikatakan rendah apabila suatu komunitas tersusun oleh spesies dengan kemelimpahan yang rendah